Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau mulai ibadah kita. Kita harus serius sama Tuhan, walaupun masih di rumah aja. Tapi kita harus sungguh-sungguh ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik, kita mau pejamin mata kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita resapi lagu ini. Kalau Tuhan itu benar-benar Bapa yang sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik, kita puji Tuhan. Kita harus semangat ya puji Tuhannya, walaupun masih di rumah, tapi harus pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Ayo yang belum pakai gerakan, ikutin gerakan kakak ya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Ayo adik-adik, lebih semangat ya. Jangan lupa ikutin gerakan kakak dan teman-teman di samping ini ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hatiku, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih.
Shalom adik-adik, Shalom. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Semuanya sudah siap? Semuanya duduk dulu ya, duduk dulu. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, oke? Semuanya udah duduk? Udah duduk, mama papa adik-adiknya udah duduk belum ya? Udah belum ya? Semuanya duduk dulu, kita mau berdoa. Semuanya ikutin ke Intan. Lipat tangannya kayak gini, bisa nggak lipat tangannya? Biar kita duduk rapi, kita tutup mata dan lipat tangan. Ikutin ke Intan berdoa ya, siap? Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa datang memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya siap dengarkan firman Tuhan? Korah, Datan, dan Abiram mengajak 250 pemimpin-pemimpin suku di Israel untuk melawan Musa dan Harun. 250 orang ini pun mengikuti ajakan Korah, Datan, dan Abiram untuk menolak Musa dan Harun memimpin bangsa Israel. Mereka berkumpul dan mereka bersatu untuk menolak Musa dan Harun memimpin bangsa Israel. Padahal adik-adik, Musa dan Harun dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Setelah itu, Korah, Datan, dan Abiram mengajak 250 pemimpin ini. Mereka berkumpul dan mereka menghadap Musa untuk mereka mengatakan kalau mereka tidak menyukai Musa dan Harun untuk menjadi pemimpin mereka. Ternyata adik-adik, Korah, Datan, dan Abiram mereka bukan hanya menolak Musa dan Harun, tetapi mereka juga menuduh Musa dan Harun membohongi orang Israel. Mereka mengatakan bahwa Musa berniat untuk menjadikan dirinya tuan atas bangsa Israel. Mereka terus menuduh Musa dan Harun. Mereka menuduh kalau Musa dan Harun tidak sungguh-sungguh menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan akhirnya Musa pun sedih dan Musa pun bersujud kepada Tuhan dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan mereka itu tidak benar. Musa tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan terhadap dia. Musa pun mengajak orang-orang ini untuk bertemu di depan kemah pertemuan dan membawa perbakaran, yaitu tempat persembahan korban bagi Tuhan. Dan bila persembahan mereka diterima oleh Tuhan, menunjukkan bahwa orang-orang itulah yang sebenarnya Tuhan tunjuk untuk memimpin bangsa itu. Maka mereka pun masing-masing membawa perbakaran mereka dan memberikan api di atasnya. Kemudian para pemberontak itu pun berdiri di depan pintu kemah pertemuan bersama Musa dan Harun. Ternyata adik-adik, Tuhan tidak menyukai hal itu. Tuhan mau bangsa Israel tetap taat dan tunduk kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka. Karena Musa dan Harun adalah orang dipilih Tuhan sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Sehingga itu membuat Tuhan marah. Dan tiba-tiba saja bumi terbelah dan menelan mereka beserta dengan 250 pemimpin-pemimpin suku di Israel yang ikut memberontak bersama Korah dan teman-temannya. Nah adik-adik, sudah dengar firman Tuhan yang tadi tentang apa ya? Siapa yang tadi yang gak suka sama Musa dan Harun? Siapa aja namanya, inget gak? Siapa ya Kak Intan ya? Oh iya,
namanya ada Korah, namanya juga ada Datan, namanya juga ada Abiram. Mereka 3 orang ini orang-orang yang gak suka sama kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka gak suka dan mereka juga ngajak 250 pemimpin-pemimpin suku bangsa Israel. Ya ampun, tapi akhirnya gimana tadi? Iya, akhirnya dihukum sama Tuhan. Ya ampun. Nah, kita belajar kalau kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua kita di rumah, karena orang tua kita sudah mengasihi kita. Nah, juga guru-guru kita di sekolah. Jangan ada yang ngelawan guru-guru di sekolah, karena guru-guru kita di sekolah sudah mengajar kita. Juga kakak-kakak sekolah minggu kita di gereja, juga bapak gembala kita, juga siapa ya ini ya? Siapa ini? Iya, dia adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, kita harus menghormati mereka. Menghormati itu nggak harus hormat gerak, nggak terus begitu, tapi dengan mendoakan mereka, taat sama apa yang mereka bilang. Itu namanya menghormati mereka. Karena ingat gak, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menembus dosa-dosa kita, Tuhan mau untuk kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita, karena Tuhan juga sudah mati buat kita. Nah, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Ingat ya adik-adik, kita harus belajar menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah adik-adik, waktunya kita mau ayat hafalan dulu ya. Oke, ikutin Kak Intan ya. Ibrani 13 ayat 17a. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Gampang kan? Sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, bagus. Kalau sudah hafal jangan lupa di videoin ya, biar ditayangkan di minggu depan. Karena sudah selesai firman Tuhan hari ini, sekarang waktunya kita berdoa ya. Kita berdoa buat firman yang sudah Kak Intan tadi sampaikan. Ayo semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Bapa, hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak yang bisa menghormati dan taat kepada orang yang lebih tua dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Battle Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Battle Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Battle Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email battlekids@gbibattle.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Shalom adik-adik, gimana nih firman Tuhan minggu ini? Bagus ya ceritanya? Nah, sekarang Kak Yana mau nunjukin aktivitas buat minggu ini. Pertama, kita siapin dulu kertas lipat, terus lem, terus pulpen dan pensil, gunting, penggaris, dan spidol. Nah, terus kita ambil dulu satu lembar kertas lipatnya, bebas mau warna apa dulu. Nah, ukurannya ini adalah 7 cm ya adik-adik, perseginya supaya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, di bagian 7 cm kita kasih tanda dulu kayak gini. Kalau udah, kita bisa tarik garis sepanjang 14 cm. Kalau ada adik-adik yang masih bingung cara ngukurnya, boleh minta tolong ke mama, papa, atau kakaknya ya. Terus kita tandain lagi di bagian 7 cm-nya. Nah, kalau udah, kita bikin garis lagi kayak tadi sepanjang 14 cm. Nah, kalau udah jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kita tarik garis lagi, garis miring dari dua garis yang tadi. Kayak gini. Dua-duanya. Tarik garis miring. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah, kita gunting ikutin garis luarnya. Nah, gunting kayak gini. Nah, setelah digunting bentuknya kayak gini ya adik-adik. Terus kita lipat. Kayak gini. Kita lipat. Nah, terus sebelahnya juga kita lipat. Sama. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau udah, kita lem. Kita lem sisi yang tadi dilipatnya, kita lem kayak gini. Nah, tempelin yang tadi. Nah, kalau udah dilem jadinya kayak gini dan bawahnya jadi bisa dibuka kayak gini. Terus kita gambar deh mata, terus hidung, terus mulut, sama gigi kelincinya kayak gini. Nah, terus kasih kumis juga kelincinya. Nah, kalau udah dari sisa potongan kertas yang tadi kita mau bikin telinga kelincinya. Nah, dibentuk kayak gini. Kalau udah kita gunting.
Nah, yang sebelahnya lagi, biar ukurannya sama, kita jiplak dari yang tadi udah digunting. Kayak gini, gunting lagi. Nah, jadi ukurannya sama ya, telinganya. Nah, kalau udah kita lem deh telinganya. Nah, kayak gini. Satunya lagi. Nah, jadi ada telinganya. Terus telinganya kita kasih gambar lagi nih. Nah, kasih gambar kayak gitu. Nah, kalau udah ditulis ya ayat hafalannya di sebelah sini. Ayat hafalannya adalah Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, yang selanjutnya untuk warna yang lain sama cara buatnya. Bedanya cuman di mata dan mulutnya aja sama hiasan kepalanya. Nah, kalau yang ini hiasan kepalanya Kak Yohana kasih bunga. Terus yang oranye ini biar kayak harimau, kita kasih loreng-loreng. Nah, kasih loreng-loreng kayak gini. Biar kayak harimau. Terus kita bikin telinganya juga dari bekas potongan yang tadi, ya. Kalau udah tinggal ditempel deh telinganya. Nah, jadi dan tulis lagi ayat hafalannya. Kayak gitu. Nah, kalau udah bisa dipasang deh pembatas Alkitabnya. Gampang kan bikinnya? Nah, kalian bisa pilih salah satu yang paling kalian suka atau bikin tiga-tiganya juga boleh. Nah, jadi itu aktivitas buat minggu ini. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan luar biasa. 8 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Bye-bye. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Amin. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Makasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Dah. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan
perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah kita lakukan perbuatan luar biasa. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita melakukan perbuatan gagah perkasa. Melakukan perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa sebab Ia akan menginjak para lawan kita. Terima kasih. 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan luar biasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang luar biasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan
cinta, lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Terima kasih, dadah. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injakkan lawan kita. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Terima kasih. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. 8 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa.
108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak pada para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Terima kasih. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Amin. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.